Ya, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Selamat bertemu kembali. Hari ini kita masuk dalam sesi ketiga, mendekati kebenaran. Ya, dibimbing oleh Franciscus ya, Francis. Mari kita mulai. Hari ini akan kita teruskan mengikuti Agustinus saat ia tersandung melalui berbagai kota dan berbagai agama tanpa disadari semakin dekat dengan Tuhan di setiap langkahnya. Kita juga akan bertemu dengan Bapak Rohani yang membantunya menyelaraskan pemikiran, filosofi dengan kitab suci. Karena pendidikannya, Agustinus sangat berpengetahuan. Ia mengabaikan sebagian besar agama, tetapi selain Manikisme sebuah sekte sesat dalam agama Kristen. Inti kepercayaan Manikisme adalah bahwa dunia fisik pada dasarnya jahat dan bahwa keselamatan diperoleh terutama melalui pengetahuan. Manikisme menarik bagi Agustinus dalam berbagai tingkatan. Pertama, ajaran ini mengajarkan bahwa tidak ada manusia yang dapat dimintai pertanggungjawaban sepenuhnya membantu Agustinus merasa tidak terlalu bersalah saat ia terus menjalani gaya hidup yang penuh dosa. Manikisme juga menganut pandangan dualistik bahwa alam semesta diciptakan oleh dua kekuatan yang saling bertentangan, baik dan jahat yang sama kuatnya. Agustinus menganggap ini sebagai penjelasan yang lebih baik tentang masalah kejahatan di dunia daripada yang pernah ia dengar dari agama Kristen pada saat itu di dalam hidupnya. Penting untuk dipahami bahwa Agustinus tidak sepenuhnya menentang menjadi seorang Kristen. Ibunya bagaimanapun memberinya contoh yang luar biasa. Namun, bagi Agustinus, itu harus masuk akal. Ia tidak ingin hanya percaya karena iman yang membabi buta. Ia ingin imannya berakar pada akal sehat. Dan pada saat itu ia tidak melihat gereja Katolik mampu menawarkan hal itu kepadanya. Namun, di Milan, pada langkah selanjutnya dalam perjalanannya, Agustinus bertemu seseorang yang akan berperan penting dalam menunjukkan kepadanya kesatuan iman dan akal sehat dalam agama Kristen. Ketika tiba di tempat tugasnya sebagai guru, Agustinus menemui Ambrus, uskup Milan, atas saran ibunya, tetapi bukan karena ia ingin berbicara kepadanya tentang iman. Sebaliknya, ia telah mendengar tentang reputasi Ambrus sebagai seorang orator ulung. Jadi, Agustinus mencarinya sebagai mentor profesional dan menemukan seseorang yang mulai ia anggap sebagai ayah kedua. Agustinus kemudian menulis, dan saya mulai mencintainya, tentu saja awalnya bukan sebagai guru kebenaran, karena saya benar-benar putus asa
untuk menemukannya di gereja, tetapi sebagai seorang yang ramah. Awalnya, Agustinus tertarik pada khotbah Ambrose dan memperhatikan bagaimana cara memimpin audiens dan menggunakan kata-kata untuk menyampaikan gagasan yang rumit. Namun, khotbah Ambrose segera menuntun Agustinus untuk menguji keyakinannya melalui khotbah dan persahabatannya. Ambrose membantu Agustinus melihat Alkitab dan Gereja Katolik dalam sudut pandang yang baru. Ambrose kemudian dikanonasi karena kesuciannya dan dinyatakan sebagai doktor gereja atas kontribusinya terhadap teologi gereja. Betapa luar biasanya Tuhan sehingga ia membawa Agustinus ke Milan untuk bertemu dengan seorang pria beriman yang luar biasa. Atas kehendak Tuhan, Agustinus tertarik pada kekristenan sejati melalui begitu banyak jalan. Melalui ibunya, keinginannya untuk memahami masalah kejahatan, pengejarannya akan kebenaran, dan bahkan ambisinya untuk menjadi seorang orator yang lebih baik. Meskipun Agustinus menolak Tuhan dan gerejanya berulang kali, Tuhan tidak pernah menolaknya. Tanpa sepengetahuan Agustinus, Tuhan telah mengarahkan setiap langkahnya. Mari kita renungkan bersama hari ini saat kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Menengok kembali kehidupan Anda sendiri. Dapatkah Anda melihat benang-benang belas kasih dari dan kasih karunia Tuhan mengalir di mana Anda telah melihat Tuhan mengarahkan danya? Luangkan waktu sejenak untuk sekedar berterima kasih kepada Tuhan atas orang-orang, momen-momen, buku-buku, musik, apapun itu yang telah membawa Anda lebih dekat kepada Tuhan. Dan sekarang, marilah kita luangkan waktu sejenak untuk beristirahat dalam keheningan bersama Tuhan yang senantiasa mengejar kita dan ingin kita mengenal kasih-Nya. Kita akan menutup seperti biasa dengan mendoakan doa Santo Agustinus kepada Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bernapaslah dalam diriku ya Roh Kudus, agar semua pikiranku menjadi suci. Bertindaklah dalam diriku ya Roh Kudus, agar pekerjaanku juga menjadi suci. Tariklah hatiku ya Roh Kudus, agar aku hanya mencintai apa yang suci. Kuatkanlah aku ya Roh Kudus, untuk membela semua yang suci. Jagalah aku ya Roh Kudus, agar aku selalu menjadi suci. Santa Monica dan Santo Agustinus, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Kita akan berjumpa kembali besok. Akan kita dengarkan kisah hebat tentang pertobatan Agustinus. Tuhan berkati.